Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh bertemu kembali walaupun dalam ibadah online, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau layakkan kami Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap Tuhan memuliakan ibadah kami dari awal hingga sampai kami akhiri nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, haleluya. Kami datang menyembahmu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau Allah yang begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah setiap kami Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami, ampunilah kami Tuhan jika kami sering mengecewakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan jika kami sering tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah kau Yesus. Kau Raja atas raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kau hebat,
hati pujian yang kami naikkan Tuhan. Sungguh Kau hebat bagi setiap kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami lebih lagi Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami, sehingga pujian yang kami naikkan kepada Tuhan itu menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan raguku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Oh, shalala. Lebih semangat lagi kita katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Dia buktikan kasih-Nya bagi kita. Dia buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalala. Mahkota kehidupanku. Haleluya. Kita sudah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ketika kami dekat padamu Tuhan, hati kami mengalami tentram dan damai. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau urapi sehingga firman-Mu Tuhan yang boleh Dia sampaikan kepada kami pada pagi hari ini boleh kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di rumah. Pagi hari ini kita patut bersyukur kalau kita masih bisa beribadah walaupun lewat online. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu kali langit dan bumi ini akan lenyap, akan berlalu. Tetapi firman Allah tetap tinggal kekal sampai selama-lamanya. Ya, bersama-sama dengan saya kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini merupakan undangan atau ajakan juru selamat kepada kita. Karena Yesus tahu kita manusia di dalam dunia ini banyak mengalami masalah, persoalan, kesulitan, penderitaan hidup. Dan ketika masalah terjadi, persoalan menindih hidup kita, itu membuat kita menjadi letih, lesu, tidak berdaya. Rasanya beban yang kita pikul itu begitu berat. Apalagi saat-saat terakhir ini kita lihat di negara kita banyak terjadi bencana, gempa bumi, banjir, pesawat yang jatuh, banyak korban yang meninggal. Dan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih itu secara jiwa Bapak Ibu, mereka letih lesu, berbeban berat. Kalau badan kita ini atau tubuh jasmani kita ini capek satu hari bekerja atau kita menempuh perjalanan yang begitu panjang, maka tubuh kita ini akan letih, capek. Tapi kalau tubuh capek, kita istirahat, kita tidur, makan dan minuman yang segar, tubuh kita akan kembali fresh. Akan segar kembali Bapak Ibu. Tetapi tidak demikian dengan jiwa kita. Ketika jiwa kita mengalami keletih lesuan, ada beban berat yang harus kita pikul, malah makanan yang nikmat pun tidak kita bisa rasakan nikmatnya. Ya mungkin kamar kita full AC, tempat tidur, spring bednya dari luar negeri yang bermerek, itu pun tidak bisa membuat mata kita tidur terlelap. Karena apa? Kalau jiwa kita, hati kita ini letih, lesu, dan ada beban yang berat yang harus kita pikul, maka kita nggak bisa tidur. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dikatakan sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai
membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Ya, saya percaya ranjang atau tempat tidur dibuat yang memang sudah sesuai ukuran orang yang akan tidur. Ya, selimut juga pasti kita pergunakan selimut yang sesuai dengan ukuran tubuh kita. Ya, kalau dia dewasa selimutnya akan lebih besar, kalau anak-anak mungkin selimutnya kecil. Tetapi Bapak Ibu, kalau hati kita ini, jiwa kita ini letih, lesu, dan berbeban berat, Yesaya mengatakan tempat tidur atau ranjang akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri. Artinya nggak bisa tidur nyenyak. Rasanya kok masih kurang panjang, kurang lebar, kurang luas. Selimut yang kita pakai untuk menghangatkan tubuh kita juga rasanya kok terlalu tipis, tetap dingin. Karena apa? Bukan selimutnya atau bukan tempat tidurnya memang yang kurang panjang atau selimutnya kurang tebal. Tapi ketika hati atau jiwa kita ini letih, lesu, dan berbeban berat, maka artinya kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak bisa bermimpi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, malam bisa tidur nyenyak, ngorok, ada sampai ngiler-ngiler seperti itu Bapak Ibu, bersyukurlah. Karena apa? Tidak semua orang bisa menikmati tidur yang enak. Tidak semua orang bisa bermimpi yang indah di malam hari. Jadi kalau kita bisa tidur nyenyak, bisa ngorok, bisa bermimpi, dan besok pagi bangun kembali dengan tubuh yang segar, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Yesus mengundang kita, mari responi undangan itu. Ketika Dia mengajak kita, kita datang kepada Dia, tanggapi undangan itu. Supaya apa? Supaya kita mengalami satu kelegaan di dalam jiwa kita, di dalam batin kita. Tidak ada tempat perlindungan yang paling aman di dalam dunia ini. Tidak ada tempat pengungsian yang aman. Kalau gempa terjadi, orang yang berada di dalam ruangan juga bisa tertimpa oleh reruntuhan rumah. Orang mengatakan, ya kalau gitu kita lari ke gunung. Ya Bapak Ibu, enggak jaminan juga kalau gempa itu datang, ya gunung-gunung itu juga bisa runtuh. Gunung-gunung itu juga bisa roboh pohon-pohon yang ada dan menimpa orang itu. Saya senang dengan pujian kuno mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus, karena Dialah tempat pengungsian yang paling aman. Sebab di bawah kaki Yesus, lagu itu katakan, jiwaku sentosa, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Yesus adalah tempat perlindungan yang paling aman dan paling nyaman bagi kita. Itu sebabnya ketika jiwamu letih lesu, ketika beban-beban semakin berat engkau rasakan di dalam hidupmu, datang kepada Yesus. Responi undangannya, tanggapi panggilannya itu. Datang mengungsi kepada Dia, berlari dan jatuh di bawah kakinya. Maka kita akan mendapatkan sentosa, mendapatkan satu keteduhan di dalam batin kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali kita berpikir, ya kalau kita punya harta yang banyak, punya kedudukan, punya jabatan, pasti kita akan terus berbahagia. Nggak akan merasakan yang namanya letih lesu atau beban berat menindih hidup kita. Ya tapi kita lihat satu kenyataan yang dialami oleh satu tokoh di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu bisa buka di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Itu adalah kisah seorang Sakeus.
Alkitab mencatat Bapak Ibu, Sakeus itu adalah kepala pemungut cukai. Artinya bos, cukong, punya uang yang banyak. Selain dia sebagai kepala pemungut cukai, dia juga adalah seorang yang kaya. Biasanya orang kaya, orang yang punya kedudukan, kalau dia pergi kemana-mana, orang pasti akan mengutamakan orang kaya. Ya, diutamakan, ya didahulukan, dihormati. Orang kaya dan orang yang punya kedudukan itu menjadi yang terdepan. Contohnya ada satu pertemuan, kursi-kursi udah pada penuh. Tapi ketika orang kaya atau orang terkenal lewat, maka orang akan mengosongkan kursinya dan mempersilahkan orang kaya itu, Pak, mari silakan duduk. Ya, dia berdiri atau cari tempat yang lain dan mempersilahkan orang kaya atau orang yang terpandang, orang yang terkenal itu untuk duduk di tempat yang sudah dia duduki tadi. Didahulukan, dihormati. Punya prioritas Bapak Ibu. Tapi saya heran dengan Sakeus, dia punya kedudukan yang tinggi, dia kepala pemungut cukai, dia juga terkenal orang yang kaya. Tapi ketika Yesus datang, kita lihat Alkitab mencatat dalam ayat yang ketiga itu, Sakeus juga ingin melihat bagaimana Yesus itu. Ya dia penasaran, dia meresponi juga kedatangan Yesus. Dikatakan di situ ayat yang ketiga itu, Sakeus berusaha untuk melihat Yesus. Ya, orang kalau sudah berusaha Bapak Ibu, dia pasti lihat celah di mana bisa dia jalan, dia lalui, dia lewatin supaya dia bisa maju ke depan dan dekat dengan Yesus. Sakeus ini berusaha. Tapi Alkitab mencatat, tapi usahanya gagal Bapak Ibu. Karena memang ya postur tubuhnya juga lebih pendek dari orang-orang yang lain. Sehingga Sakeus tidak bisa menembus kerumunan orang banyak dan mendekat kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat, maka dia berlari-lari. Saya nggak bisa membayangkan Bapak Ibu, orang yang punya kedudukan, orang kaya, berlari-lari di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak. Biasanya kan yang lari-lari seperti itu kan anak kecil gitu ya. Tapi ini Sakeus yang adalah orang kaya dan punya kedudukan sebagai kepala pemungut cukai. Hari itu dia harus berlari-lari. Tidak hanya berlari-lari Bapak Ibu. Dan setelah itu dia naik juga ke atas pohon supaya bisa melihat Yesus. Ya. Artinya Bapak Ibu, Sakeus ini mengalami penolakan dari orang-orang lain. Dia tidak dihargai, dia tidak dihormati walaupun dia punya kedudukan, walaupun dia kaya. Dia bahkan ditolak oleh orang-orang lain. Bapak Ibu, ketika seseorang mengalami penolakan, tidak dihargai, tidak dianggap keberadaannya Bapak Ibu, itu membuat hati seseorang yang mengalami seperti ini akan pedih. Itu membuat dia letih, lesu, tidak berdaya. Walaupun harta banyak, kekayaan melimpah. Tapi kalau kita ditolak, keberadaan kita di mana-mana, kita tidak dianggap. Kita tidak diharapkan keberadaan kita di tempat itu. Itu merupakan satu hal yang menyakitkan. Inilah yang dialami oleh Sakeus Bapak Ibu. Ya, ayat yang keempat itu dikatakan dia berlari-lari dan memanjat pohon. Ya. Itulah kenyataan yang dialami oleh Sakeus Bapak Ibu. Dia ditolak. Karena apa Bapak Ibu? Penilaian orang banyak kepada Sakeus
ayat yang ketujuh itu Sakeus orang berdosa. Ya, orang-orang melihat Sakeus ini orang berdosa. Jadi kalau orang berdosa Bapak Ibu, ya orang berdosa itu harus dijauhi. Sakeus ini layak untuk dibenci. Karena apa? Karena orang-orang menganggap kalau dia pemungut cukai Bapak Ibu, itu merupakan satu kejahatan. Karena apa? Dia memungut cukai dan menyerahkannya kepada bangsa atau orang yang menjajah bangsa itu sendiri. Jadi hasil dari yang dia pungut itu akan diserahkan kepada penjajah bangsa Israel waktu itu. Itu sebabnya orang-orang membenci pemungut cukai, dicap adalah orang yang jahat, orang yang berdosa, jadi harus ditolak keberadaannya, tidak dihargai dan harus dibenci. Inilah penilaian orang banyak terhadap Sakeus. Dia dijauhi. Sebabnya keramaian itu pun orang cuekin aja. Nggak menganggap kehadiran atau keberadaan Sakeus waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lihat orang banyak memberi penilaian tentang Sakeus atau dikasih cap adalah orang jahat yang harus dibenci. Tapi kita lihat Yesus memberikan penilaian kepada Sakeus berbeda. Yesus memberikan penilaian kepada Sakeus bahwa Sakeus itu bukan orang yang harus dijauhi, bukan orang yang harus dibenci dan ditolak. Tapi Sakeus perlu didekati, perlu diterima. Yesus menyambut Sakeus. Dan ayat yang kelima itu dikatakan ketika Yesus melihat Sakeus, maka Yesus berkata, turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus melihat Sakeus ada di atas pohon itu, Yesus berseru, hai Sakeus, turunlah dari atas pohon itu, karena aku harus menumpang di rumahmu. Hal ini Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus enggak ikut-ikutan untuk membenci, menolak Sakeus. Yesus tunjukkan di hadapan banyak orang waktu itu bahwa Yesus menerima keberadaan Sakeus. Bahwa Sakeus tidak harus dibenci dan ditolak. Tapi Yesus menerima Sakeus di tengah-tengah kerumunan orang itu. Sebabnya Yesus katakan, turunlah karena hari ini juga aku harus menumpang di dalam rumahmu. Ya. Ayat 9 dikatakan, Yesus tegaskan bahwa Sakeus anak Abraham. Ya Bapak Ibu, orang-orang Israel itu adalah mereka disebut sebagai anak-anak Abraham. Tapi kita lihat Bapak Ibu, Sakeus ini orang banyak anggap bukan anak Abraham. Ya. Orang berpikir atau orang kasih penilaian bahwa Sakeus itu adalah manusia nomor 2. Ya, karena dia pemungut cukai, dia berdosa, dia penjahat. Jadi orang mengatakan, oh kamu bukan anak Abraham. Ya, hanya orang-orang yang ini, ya kelompok ini yang adalah anak-anak Abraham. Tapi kita lihat Yesus memberikan satu pengakuan di tengah-tengah orang banyak itu. Dikatakan bahwa Sakeus ini juga adalah anak Abraham. Tidak berbeda dengan orang-orang Israel yang datang pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ketika kita datang dan kita meresponi undangan Yesus, kita tanggapi panggilan Yesus kepada kita, maka seperti Sakeus ini, dia menikmati. Kalau selama ini dia mengalami satu beban yang begitu berat, hatinya
sedang berada dalam kepiluan karena orang menolak dia, nggak menganggap dia. Ada keletih lesuan di dalam jiwanya. Tapi kita lihat perjumpaannya dengan Yesus mengubah segalanya. Membuat dia bersukacita menerima Yesus dengan sukacita di dalam rumahnya. Ya Bapak Ibu, kisah Sakeus ini adalah kisah penolakan. Ya, penolakan itu selalu membuat hati menjadi sakit Bapak Ibu. Ya, sebabnya Bapak Ibu, kita bisa bayangkan betapa letih lesunya Sakeus selama ini. Begitu beratnya beban yang dia alami. Tapi ketika dia meresponi undangan Yesus, letih, lesu, dan beban berat itu berubah menjadi satu kegirangan dan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Yesus datang di rumahnya. Yesus memberikan pengakuan, memulihkan nama baik Sakeus. Dan kita lihat yang paling luar biasa, Tuhan Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Luar biasa, bonus atau berkat-berkat yang diterima oleh Sakeus dan keluarganya. Dan kita lihat, ketika seseorang menerima perlakuan yang baik, dia diakui dan dia diterima keberadaannya Bapak Ibu, itu akan membawa satu perubahan hidup yang luar biasa. Ya, dalam ayat yang ke-8 itu Sakeus mengatakan kepada Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin. Berubah Bapak Ibu. Ya, karena memang kebutuhan manusia itu yang paling besar adalah diterima keberadaannya, diakui. Ketika dia diakui, dia diterima, maka kita lihat potensi-potensi yang selama ini nggak kelihatan di dalam dia akan mulai keluar Bapak Ibu. Ya, akan kelihatan. Karena apa? Karena dia mulai merasa, oh keberadaan saya diterima. Tapi kalau dia ditolak, dibenci, tidak dianggap, maka dia akan semakin terpuruk. Dan ketika jiwanya tetap berada dalam keletih lesuan, beban berat yang dia pikul itu semakin berat, maka dia juga akan semakin terpuruk di dalam menghadapi kehidupan ini. Sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak orang-orang di luar sana, dia dibuang oleh keluarganya, dia ditolak di dalam komunitas, dia tidak diharapkan keberadaannya di tengah-tengah keluarga. Orang-orang seperti ini perlu kita dekati. Jangan malah kita ikut-ikutan membenci, menolak dia. Tapi kita terima keberadaannya, kita rangkul. Kita responi kalau dia mungkin cerita, maka itu akan membangkitkan semangatnya dan dia juga akan bisa berkarya, mungkin bisa memenangkan banyak jiwa. Kita lihat perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur. Orang-orang mungkin kasih penilaian kepada orang ini, nggak ada gunanya, ini sampah masyarakat, nggak akan mungkin bisa membuat satu nilai, nggak bisa membuat satu kualitas. Tapi kita lihat ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi alat bagi Kristus untuk memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus karena perempuan yang berdosa ini. Siapapun Tuhan bisa pakai. Siapapun Tuhan bisa jadikan menjadi alat. Kalau orang-orang di sekitarnya itu juga mendukung dan menerima keberadaannya dan menghargai, memberikan satu
penghormatan kepada dia, maka potensi yang ada dalam dia itu juga akan muncul dan dia akan bisa menjadi saluran berkat, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seberat apapun beban yang engkau hadapi saat ini, karena pandemi ini membuat banyak hal di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat menjadi berubah Bapak Ibu. Rencana-rencana yang sudah kita buat, yang kita sudah atur sedemikian rupa menjadi berantakan semua. Pekerjaan kita terbengkalai. Mungkin di antara kita juga banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan. Mari datang kepada Yesus. Yesus tidak pernah menolak kita. Tapi dia dengan tangan terbuka menanti kedatangan kita untuk kita datang dan menyerahkan beban kita. Ketika engkau datang berserah di bawah kaki Yesus, engkau akan menerima kelegaan di dalam jiwamu. Serahkan bebanmu, serahkan keletih lesuanmu kepada Yesus. Karena dia yang sanggup menolong, dia yang sanggup menjamin hidupmu. Dia sanggup menopang dan memberikan kekuatan kepadamu. Mari kita pejamkan mata kita sejenak. Lihat karya, lihat keagungan Yesus. Mulai ingat kembali kebaikan-kebaikan, perkara-perkara besar yang Tuhan telah lakukan pada masa-masa yang lalu dalam kehidupanmu. Di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu dan dalam karirmu. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan juga sanggup memberkati kita. Bahkan lebih daripada hari-hari yang sudah. Yang penting mari responi panggilan Yesus, tanggapi undangannya. Datang dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dari tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mengalami beban berat, jiwamu letih lesu, taruhkan tangan kananmu di dadamu, tangan kirimu angkat ke atas. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengalami beban yang berat, jiwa mereka letih lesu karena masalah, persoalan, kesulitan yang mereka hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Di dalam Yesus ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Kami mau meresponi undangan Yesus. Kami mau tanggapi panggilan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berkemenangan di dalam Yesus. Kami mau bebas dan lepas dari segala beban-beban berat, keletih lesuan yang menghadang di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menolong, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Tuhan yang sanggup membangkitkan semangat yang sudah memudar. Tuhan yang juga menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Memulihkan ekonomi, memulihkan keluarga yang mungkin sedang retak saat ini. Kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang ikat, Tuhan yang mempersatukan dan menyempurnakan kasih setiap keluarga demi keluarga. Sehingga tidak terjadi perpisahan, tidak terjadi perpecahan, tapi malah semakin direkatkan oleh kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu melimpah, kebaikan-Mu sungguh nyata bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan studi anak-anak kami. Tuhan yang buat berhasil, kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Hamba-hamba Tuhan juga yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Song leader, singer, tim musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, multimedia, Tuhan yang memberkati dan memakai kami terus
untuk kami terus berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja kami GBP Siloam Pondok Chandra dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memiliki gereja ini, Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini, Tuhan yang akan terus bekerja, berkarya, menolong supaya gereja ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang tolong dalam segala sesuatu yang kami butuhkan, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa dan menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi, pesawat yang jatuh mengakibatkan banyak korban juga. Demikian juga gempa bumi, banjir tanah longsor, sehingga banyak jiwa-jiwa yang berjatuhan menjadi korban. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah meninggal ini, hiburkan dan kuatkan mereka supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau. Turun kiranya shalom yang dari Allah ke dalam bangsa kami. Bangsa kami mengalami pemulihan secara ekonomi, keamanan, politik semuanya menjadi baik. Terutama kami menyerahkan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini juga semakin merajalela, semakin banyak korban yang berjatuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa yang sanggup memusnahkan virus corona ini dari bangsa kami, sehingga kondisi bangsa kami pulih kembali, kami bisa berkarya lebih lagi, beraktivitas dengan bebas seperti sedia kala. Kehendak-Mu yang jadi buat bangsa kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden, pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang terus menopang, memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka untuk mengatur dan memimpin, membawa bangsa ini ke depannya semakin baik untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu turun atas kehidupan bangsa kami. Berkat-Mu turun kepada kami pribadi, lepas pribadi, kepada keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari pandang Yesus, arahkan hatimu kepada Yesus. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita ingin berkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Ya, saya sampaikan pengumuman Bapak Ibu, untuk minggu depan kita tetap mengikuti ibadah secara online. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat. Jam 8 tepat, ya kita persiapkan diri kita sebagaimana mestinya kita beribadah di gereja. Ya, mandi dulu, pakailah pakaian yang layak. Ya, karena kita beribadah walaupun di rumah kita, ya tapi kita kan percaya 2-3 orang berkumpul Yesus hadir. Ya, jadi hormati kehadiran Yesus, pakai pakaian yang layak untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, tetap berdoa buat gereja kita, buat bangsa dan kondisi bangsa kita, supaya Tuhan yang tolong sehingga hal-hal yang mungkin kurang nyaman bagi kita cepat berlalu, supaya pulih dan kita bisa bebas beraktivitas normal seperti sedia kala. Ya, Bapak Ibu,
kita harus memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan untuk kas gereja dan juga kas pembangunan dan juga perpuluhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan atau mengembalikan milik Tuhan, ya bisa transfer di nomor rekening yang ada tercantum yang sudah dicatat di HP Bapak Ibu atau di layar televisi. Hari Minggu bisa kita saksikan. Ya, Bapak Ibu, ya kita tetap utamakan ibadah kita dari GPP Siloam Pondok Chandra, bisa dilihat di YouTube di Siloam Channel, ya di Siloam Channel bisa disaksikan atau dibagikan kepada keluarga kita yang lain. Ya, sampai di sini pengumuman yang saya sampaikan. Selamat pagi bagi kita semua, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita.